Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kepada saudara-saudara semuanya yang bisa mengikuti secara online kajian rutin kita tiap subuh Sabtu, yang mana pada subuh ini insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan betapa besar arti kesabaran, khususnya terkait dengan kesadaran di dalam mempelajari ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, juga yang bersumber dari apa yang kita bisa saksikan di alam semesta ini sebagai bagian dari ayat Allah, ciptaan Allah yang manusia diperintahkan untuk mengamatinya, mempelajarinya, dan juga untuk memanfaatkannya. Bagaimana yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu berkaitan dengan sabar ini, secara umum yaitu berkaitan dengan kesabaran di dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah, juga kesabaran di dalam menjauhi segala larangannya, dan juga yang lebih spesifik kesabaran kita di dalam menjalani kehidupan ini yang mungkin tidak semuanya sesuai apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Sesungguhnya semua itu adalah merupakan untuk menguji apakah kita ini sungguh-sungguh beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini itu hanya penting artinya di dunia ini. Kalau di akhirat tidak ada lagi pentingnya untuk kita sabar. Jadi orang yang masuk dalam siksaan, baik mereka itu bersabar atau tidak bersabar itu sama saja. Bagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-15, surah At-Tur, ayat yang ke-16. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masuklah ke dalamnya dan rasakanlah panas apinya. Ini untuk orang-orang yang durhaka dan orang yang lebih banyak berbuat dosa. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dan rasakanlah panas apinya. Maksud di sini adalah api neraka. Jadi baik kamu bersabar, ya, fasbiru aw la tasbiru, baik kamu bersabar atau tidak sama saja, sudah tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya, sama saja bagimu, tidak ada lagi manfaatnya. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah tidak menzalimi hamba-hambanya di mana dia
melakukan dosa, di sana dia akan diberi balasan. Nah, jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa kesabaran itu pentingnya itu ada di dunia ini. Dan juga kita harus berpikir cermat. Kalau ada orang mengatakan urusan dunia, urusan akhirat nanti kalau kita di sana, itu tidak berlaku lagi. Karena urusan akhirat itu di sini, di dunia dulu dipersiapkan. Tidak bisa kita nanti aja di sana urusannya. Ini bukan kita mau pergi merantau, mungkin kita nekat ya berangkat aja gitu ya. Yang penting kita bisa sampai sana. Dan sampai sana wah ternyata di dunia semuanya nih. Sehingga orang-orang yang berbuat keburukan, dosa dan sebagainya ketika dia sudah berada di akhirat, di padang mahsyar, bahkan di alam kubur sekalipun mereka semuanya mengatakan ingin kembali. Ya, farji na'mal shalihan. Kembalikanlah kami ke dunia, na'mal shalihan, kami akan berbuat kebaikan, amal saleh. Nah, ada banyak aspek yang berkaitan dengan kesabaran ini yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan urusannya dengan pendidikan. Dan sabar ini kalau mengikuti polanya Luqman yang memberikan pengajaran kepada anaknya, disebutkan di surah Luqman surah 31 ayat 17 ini. Disetarakan dengan pelajaran berkaitan dengan menegakkan sholat, berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersabar. Nah, ini ada di dalam level-level itu. Jadi tidak jauh-jauh dari urusan salat dan lain-lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa amur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Jadi Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya untuk berkaitan dengan ibadah itu, tegakkanlah salat, suruhlah manusia berbuat ma'ruf, ya, bil ma'ruf wa anha 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemungkaran. Nah, sesudah itu baru muncul ini wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi apa saja musibah yang mungkin kita tidak anggap menyenangkan, kita harus bersabar menghadapinya. Pada pekan lalu sudah dikeluarkan ayatnya di surah Al-Baqarah 155. Untuk kita kalau ada nimpa musibah, kita bersabar dan mengembalikan kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak ada sesuatu pun kejadian yang terjadi di bumi yang tidak atas izin Allah. Nah, yang menariknya di sini adalah kalimat di ujungnya ini. Ya, inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan-urusan yang harus diutamakan, perkara yang harus dikedepankan. Wah, ini penting ini berarti ini, karena perkara tadi sholat kayak kita sudah paham nih. Kalau urusan sholat tidak usah saya ini karena bukan konteksnya sini. Nah, tapi sholat di sini punya juga kaitan karena seperti yang disebutkan dengan pada pekan lalu nih. Jadi jadikan kan menggandengkan salat dan sabar, ya. Dan disebutkan di surah Al-Baqarah itu innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, jadi perkara yang sangat diutamakan, dipentingkan. Nah, di dalam ajaran agama kita ini banyak sekali contoh-contoh yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan konteks kesabaran, yang mana peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi terutama dan umat-umat terdahulu diuji keimanannya, ya, untuk apakah mereka bersabar atau tidak untuk menjalankan ibadah atau berdakwah, atau juga untuk menjauhi segala bentuk larangan. Jadi kaitan dengan ujian kesabaran. Nabi-nabi semuanya mengalami itu.
dalam berdakwah yang amar ma'ruf nahi munkar tadi. Dan juga ada cobaan-cobaan lain yang secara spesifik. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji imannya, ya, ketika anaknya Ismail, Ibrahim bermimpi untuk mengorbankan anaknya. Ini adalah sebuah ujian yang sangat besar. Anak yang sudah lama dinanti-nantikan tiba-tiba disuruh dikorbankan. Tapi cerita lainnya bahwa ternyata tidak jadi, diganti dengan kibas, dan Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian itu dengan anaknya. Jadi satu paket ini. Ada juga Yakub, ya, Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan cicitnya, yaitu Nabi Yusuf. Juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabarannya. Ya. Yakub dan Yusuf diuji dengan serangkaian peristiwa, ya, di mana Yakub dan anaknya dipisahkan oleh anak-anaknya Yakub sendiri, Nabi Yakub alaihissalam, yang memiliki 12 anak. Salah satu di antaranya, karena dia punya 4 istri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam beserta dengan saudara sebapak seibu, yaitu Benyamin. Nabi Yusuf dicemburui oleh saudara-saudaranya yang lain sehingga dibuang ke sumur. Ini suatu ujian. Baik Yakub bersedih karena anaknya hilang dan diinformasikan, dikabarkan kepadanya, kepada Nabi Yakub, bahwa anaknya itu dimakan serigala. Ini adalah sebuah palsuan, padahal tidak. Jadi kebohongan ini ya, sudah lama terjadi. Namanya kebohongan ini penuh dengan rekayasa, dan ini sangat viral ini karena cerita zaman Nabi dahulu dan semua dalam kitab-kitab ini diceritakan. Ya. Nah, apa yang dilakukan ini? Di sini cobaannya ini. Jadi mereka datang membawa bajunya. Yang dibawa bajunya Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah palsu, katanya dikira darahnya Nabi Yusuf, bahwa dimakan serigala, padahal dibuang ke dalam sumur. Nah, dia Yakub berkata ini, qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Ini keluar kata-kata fasabrun jamil. Jadi dia berkata, justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, karena dia memberi laporan. Dan sebenarnya Yakub ini sudah curiga dengan kelakuan daripada anak-anaknya. Tapi dia juga tidak sampai tahu persis kemana sebenarnya Yusuf pergi. Tapi dalam pikirannya menganggap bahwa Yusuf itu masih hidup. Dan nanti di ujungnya dia tahu bahwa ternyata benar-benar masih hidup, dan itulah yang dia sebutkan sebelumnya, bahwa dia ternyata memang masih hidup. Nah, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Ya, fasabrun jamil. Ya, wallahul musta'an ala ma tasifun. Allah sajalah zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi Yakub atas perginya Yusuf, dia sudah berpasrah kepada Allah ya, untuk meminta pertolongan. Nah, pun juga Yusuf setelah berpisah dari bapaknya tadi, keluarganya, ternyata ditemukan oleh orang yang sedang musafir melihat ke sumur. Dia lihat ini haza gulam, ini ada seorang anak muda ini. Ya. Ini ada seorang anak muda, lalu diambil, kemudian dijual. Yusuf dijual. Ini
seorang anak Nabi ditemukan di sumur malah dijual. Ini kan sudah mau dijadikan budak ini. Tetapi dibeli oleh pembesar Mesir dan dijadikannya sebagai anak angkat. Nah, di ujungnya ini, karena ini kita hanya berpelajaran bahwa dia harus menghadapi yang pertama dibuang ke sumur, kedua dia dijual, kemudian ketika di istana raja, katakanlah seperti itu, pembesar Mesir ini, dia juga difitnah kembali nih. Jadi saya sudah menyampaikan secara teoritis, Al-Quran mengatakan segala sesuatu yang ada di bumi itu kejadian-kejadian sifatnya berpasang-pasangan. Jadi dia sudah, saudara-saudaranya memfitnah bahwa Yusuf itu sudah mati dimakan serigala, sampaikan kepada Yakub. Kemudian ketika dia di istana juga difitnah melakukan perbuatan, bahasa sekarang ini menyebutnya selingkuh gitu ya. Bahasa sekarang menyebutkan selingkuh. Saya terlalu berat untuk menyebutkan kalimatnya itu. Ini kalau kita ini sudah terbiasa dengan bacaan Al-Quran, kita selalu mau cari kata-kata yang halus nih. Tapi itulah yang populer sekarang. Mungkin katakan dia selingkuh, dituduh selingkuh dengan istri pembesar Mesir, ya, raja Mesir, ya, Al-Malik. Dan dia di penjara, ujung-ujungnya dia penjara. Ya, ini ujian kesabaran lagi. Dia dalam posisi benar, tidak melakukan apa-apa, tapi dia harus di penjara. Karena kekuasaan, inilah kekuasaan ini kalau semena-mena. Jadi dulu seluruh peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu selalu muncul peristiwa-peristiwa yang hampir serupa kemudian. Itulah fungsi Al-Quran sebagai ayat, sebagai tanda. Kalau diceritakan dalam Al-Quran, dia mempunyai kasus-kasus yang sama dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dan ini terjadi, ya, seperti yang pernah saya cerita lalu, yang dialami oleh oknum-oknum di aparat keamanan. Ada orang yang dituduh selingkuh, kita tidak tahu sesungguhnya pengadilan belum selesai, siapa sebenarnya yang bersalah. Seperti kasusnya Yusuf ini, apakah perempuan atau laki-lakinya? Kalau peristiwa Yusuf, jelas itu adalah perempuannya, walaupun yang dipenjara adalah Yusuf. Untuk membuktikan bahwa dia yang ternyata Allah berpihak kepada yang bersalah. Lalu muncullah ayat di ayat ke-90. Saya ringkas di situ karena ada cerita lain lagi. Ya, yaitu di ayat ke-90-nya surah Yusuf, surah yang ke-12. Karena cerita di surah Yusuf ini full semuanya Nabi Yusuf, Yakub dan keluarganya Nabi Yusuf. Itu ceritanya dari awal sampai akhir, baru di ujung-ujungnya, ya, ayat yang di atas 100-nya itu baru kita mengambil pelajaran di sana. Apa pelajaran yang diambil di sana? Lalu di sini Yusuf pada akhirnya mengatakan, sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Ya, kada manallahu alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar. Ini terutama konsepnya di sini adalah, resepnya adalah siapa yang bertakwa dan bersabar. Jadi takwa tadi kan ketemu ini, takwa orang yang takut ini, ya, untuk berbuat keburukan, senantiasa dekat kepada Allah, merasakan semua perintah dan menjauhi. Sabar juga, sabar dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan yang pokok. Nah, ini paket dia. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsin. Dikemukakan ini ketika Yusuf sudah dipertemukan dengan bapaknya, ibunya yang sudah diboyong dari negeri Madian dibawa ke Mesir beserta dengan saudara-saudaranya, dan mereka dipersatukan lagi. Dendam sudah tidak ada, Yusuf memaafkan, dan di situ bapaknya yang tadinya buta gara-gara memikirkan Yusuf terus, akhirnya dia menjadi melihat kembali. Inilah orang-orang yang berbuat kebaikan ini
senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu pada ujung cerita dan bertahun-tahun kemudian. Nah, yang lainnya lagi nih. Ini kasus yang tadi yaitu Yakub dengan anaknya, Nabi Yakub dengan anaknya Yusuf. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam terhadap penyakitnya dengan kehilangan harta benda juga dalam waktu yang singkat. Bahkan dia ditinggalkan oleh keluarganya. Ya, ditinggalkan oleh keluarganya, anak-anaknya dan istrinya. Nah, lalu disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ayub ini adalah salah seorang nabi yang terbaik, sebaik-baik hamba dan sangat taat kepada Allah. Ya, ceritakan di surah As-Sadd ini ayat 41 ayat 40. Ya. Nah, ingatlah hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan, rasa sakit. Nah, ini yang perlu kita camkan bahwa benar-benar kita dalam konteks kehidupan ini jangan hanya berpikir tentang alam sahada, bahwa segala sesuatu yang bisa kita lihat itu ada kaitannya dengan kehidupan kita. Jadi ini seorang nabi, alam sahadanya dia sudah tahu dirinya berpenyakit kulit, tapi yang dia khawatirkan itu berkaitan dengan setan ini. Ya, setan yang mengganggu. Sungguhnya aku telah diganggu oleh setan dengan penderitaan dan siksaan. Jadi dalam masa dia tersiksa rasa sakit, setan datang memberi sinyal-sinyal untuk berprasangka buruk. Ya. Dan juga menguji. Ya. Datang godanya kepada dia, masa kamu masih terus bersabar padahal hartamu, bisikan setan ini, sudah habis. Anak dan istrimu kamu sudah tinggal, kamu juga berpenyakit. Ya, tetapi dia terus bersabar dan sempat mengeluarkan sumpah untuk menghukum istrinya ya dengan cambuk ketika istrinya meninggalkan dia. Setelah dia sembuh dan Allah kemudian ada doanya itu Nabi Yusuf yang terkenal kalau kita sakit bisa dibacanya. Nah, tapi kita tidak konteksnya, untuk saya ingatkan ini apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf atas perintah Allah ini. Ketika kesabarannya sudah sampai teruji, penyakitnya juga sudah sedemikian parah, Allah mulai mendatangkan pertolongannya, sehingga Ayub, Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah, hentakkanlah kakimu ke bumi ini, ya. Urkud birijlik, rijlik itu kaki, ya. Hentakkanlah kakimu ke bumi, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dengan menyentakkan ke bumi muncul mata air yang mengalir sejuk dan dipakai oleh Nabi Ayub alaihissalam untuk mandi sekaligus minum. Jadi sangat bersih, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sangat bersih. Seperti juga air yang pernah diberikan kepada Nabi pada saat dilahirkannya Maryam, dilahirkannya Nabi Isa oleh Maryam, diberikan air mengalir di dekatnya dan sekaligus juga pohon kurma. Pun juga Ismail ketika masih bayi, ibunya Siti Hajar mencari-cari air antara Safa dan Marwah, juga diberikan mata air seperti yang kita kenal sekarang ini disebut dengan air Zam-Zam. Nah, inilah pertolongan Allah ini. Kami anugerahkan pula kepadanya Ayub keluarganya dikembalikan atas kesabarannya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Saya tidak dapat keterangan yang disebut di sini melipat gandakan itu adalah anak-anaknya.
akan menambah istrinya. Ya, tidak ada keterangan situ untuk diperkeluarga terus tambah istrinya gitu ya. Saya bacanya saya belum dapat nih. Yang saya dapat itu dilipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat ini. Ya. Jadi wa wahabna lahu ahlahum wa mislahum ma'hum rahmatan minna wa zikra liulil albab. Nah, kita di sini ujungnya di sini adalah untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat, berpikiran jernih. Nah, jadi ini kita suruh selalu ulil albab itu selalu mencari makna dari sebuah peristiwa. Dan semua yang diceritakan dalam Al-Quran semuanya punya hikmah, punya mau'izah, punya pelajaran, punya tazkirah untuk kita ingat-ingat ini. Nah, Nabi Ayub pun diuji lagi kesabarannya ini. Karena ketika Nabi Ayub sudah kembali keluarganya dan istrinya, sumpahnya tadi cenderung untuk dilupakan. Ya, untuk memukul namanya seorang nabi yang sabar nih, dia sudah bersumpah mungkin jengkel waktu itu. Terus ketika kembali belum dilaksanakan, nah, sehingga disuruh dia ingatkan ya, ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Tetap dilaksanakan walaupun dengan rumput-rumput itu dipukulkan ke kakinya dalam sebagian kan ke telapak kakinya sehingga tidak begitu sakit gitu ya. Nanti kalau sakit dia pergi lagi nanti gitu ya. Tapi ini untuk melaksanakan sumpahnya yang tadi. Ya, jadi tidak dibatalkan sumpahnya tapi dikasih jalan keluar supaya sumpah tetap dilaksanakan, memukul istrinya tapi tidak terlalu menyakitkan. Dan tidak juga dipiralkan gitu ya. Mungkin diantara dia aja gitu ya pukulnya ini. Kalau sekarang wah sudah dipiralkan manusia ini lewat media sosial. Malu pula nanti wah jadi cerita gitu ya. Nah, yang terakhir nih ada yang lain-lain. Kalau Ismail sudah kita singgung tadi. Yang terakhir ini. Jadi urusan sabar itu, sikap sabar itu kita maknai sebagai media. Bahwa itu semuanya adalah terkait dengan tanda-tanda kuasa Allah. Inna bidzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar. Ya, di paketnya di sini pasangannya bersabar lagi bersyukur. Jadi ini ada kaitannya, kita senantiasa bersyukur apa yang sudah kita dapatkan dan kita bersabar apa yang mungkin hilang dari kita. Ya. Jadi menjadi hamba yang sabarin syakurin. Hamba yang senantiasa sabar dan sangat bersyukur kepada Allah. Nah, ya ambil saya yang terakhir. Nah, jadi kalau kita pelajari satu lagi kasus, yaitu kesabaran Nabi Musa yang diuji. Nah, ini penting untuk kita yang sedang mencari ilmu siapa saja. Jadi bukan hanya yang sedang kuliah, yang mencari ilmu di majelis-majelis pengajian, majelis taklim gitu ya. Seperti kita yang melakukan rutin ini, kita juga senantiasa bersabar. Karena ini ada seorang nabi yang juga sedang mencari ilmu dan diuji kesabarannya. Dan ujiannya itu sungguh-sungguh berat. Ya, yaitu Nabi Musa ketika diberikan perintah untuk mencari ilmu karena pernah dia berucap siapa yang paling mengetahui segala sesuatu di bumi ini, dia tidak menyandarkan kembali kepada, tapi saya yang paling mengetahui ini. Ya, tapi mungkin maksudnya itu diantara sekian manusia karena dia adalah posisinya sebagai nabi. Lalu Allah mengingatkan masih ada yang lebih tahu, ya, lebih punya pengetahuan daripada kamu. Sehingga dia penasaran dan disuruh pergi mencari sehingga melakukan perjalanan yang jauh
bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti berjalan sampai dia ketemu guru yang dimaksud yang bisa memberikan pelajaran. Nah, sehingga ketika ketemu dia menyusuri sungai dan ketemu di muara sungai, kalau bahasa kita ini ada di pertemuan sungai, baru dia mengetahui bahwa disinilah ketika ikannya yang dibawa itu menjadi tanda itu. Ketika ikannya itu pergi merayap dan pembantunya, saya menyebutnya itu namanya Yusak bin Nun, itu tidak lupa memberitahu pada Nabi Musa bahwa di sana ikan itu pergi. Setelah dia berjalan lagi jauh, rupanya dia sudah lapar, bilang kepada pengawalnya ini, kita sudah lapar, ayo kita makan. Oh, saya lupa katanya, ikan yang kita bawa tadi ini itu keluar merayap masuk ke dalam sungai itu. Oh, kalau begitu di sanalah tempat yang kita cari. Jadi ini ada sinyal-sinyal ini. Jadi ini seorang penuntut ilmu ini harus banyak menangkap sinyal di mana tanda-tanda, simbol-simbol yang bisa kita mencari hikmah di sana, mencari pelajaran. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an banyak sekali yang disebut dengan ayat-ayat tanda-tanda, baik itu alam ini maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita pelajari. Nah, ketika dia berjumpa, ya, dia mengatakan, Nabi Musa nih, ringkasnya nih, ringkasnya kita ambil pokoknya aja, kepada Khidir ini, ya. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala antu allimani mimma ullim tarusda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku? Yang diajarkan adalah ilmu yang benar. Ini yang sering juga saya tekankan kepada mahasiswa, karena ini ada mazhab di dunia ini yang mengatakan bahwa karena ilmu itu sifatnya relatif, sehingga susah kita untuk mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Padahal kalau dalam agama kita justru ini mencari ilmu, mana yang benar, mana yang salah. Bukan semuanya jadi relatif. Ya, terutama berkaitan dengan praktek kehidupan untuk kita menjalani hidup yang benar. Ya, kalau nanti semuanya relativisme yang ini seperti paham postmodernisme sekarang, wah, nanti kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Makanya ini adalah wahyu ini untuk menunjukkan ini sebagai furqan, karena wahyu sifatnya salah satu untuk furqan, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dia mau diajarkan ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu. Tujuannya apa? Untuk menjadi petunjuk. Ya, jelas di sini. Antu allimani mimma ullim tarusdain. Yang dicari adalah ilmu yang benar untuk menjadi petunjuk kehidupan. Ya, saya memantau dari seluruh mata kuliah yang kita pelajari di perguruan tinggi. Banyak sekali sebenarnya pengetahuan itu yang berulang-ulang, mata kuliahnya banyak, SKS-nya banyak ini. Tapi sungguh-sungguh di sana tidak bisa begitu menjelaskan bahwa pengetahuan ini adalah pengetahuan yang benar dan bisa menjadi petunjuk untuk menjalani hidup yang benar. Nah, sehingga yang dipentingkan adalah yang penting pengetahuan, bukan berkaitan dengan iman. Padahal iman dan iman, ilmu baru melahirkan amal. Makanya banyak perbuatan manusia karena tidak landasi dengan iman sehingga salah jalan. Apalagi yang berkaitan dengan akhlak, ya sangat kurang dibahas di dalam lembaga pendidikan kita. Kebanyakan dengan diberikan terlalu banyak yang berkaitan dengan pengetahuan, gitu ya, segala sesuatu. Nah, di sini kita belajar nih, ya pentingnya kita ilmu yang ini yang diminta Musa, ilmu yang benar dan apa yang diajarkan kepada manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sumbernya dari Allah, ilmu yang bersumber dari wahyu. Itulah sebaik-baik ilmu, ya, yang sumbernya dari wahyu, dari wahyu Allah ini. Nah, itulah yang menjadi gagasan saya membangun di kalangan akademisi, yaitu ilmu yang berbasis pada wahyu. Pasti kalau secara wahyu, selain yang sifatnya alam gaib, alam gaib dan alam syahadah sekaligus secara terintegrasi. Nah, apa kata Khidir ini?
Qala innaka lantas tati'ah ma'iya sabran. Nah, ini pelajaran nih untuk adik-adik yang mahasiswanya. Saya tekankan ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang baik yang sudah online maupun nanti yang dengarkan dari YouTube, untuk seluruh yang ikut dengan mata kuliah saya. Saya tekankan ini, ya, karena jawabannya ya dari Khidir ini, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Langsung dicap, kamu tidak bisa bersabar. Karena memang Nabi Musa ini punya karakter itu ya, kalau dia waktu di Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ini kan dia selalu punya tawar menawar gitu ya. Dan juga itu pengalaman dengan umatnya, karena umatnya ini saya sangat ngeyel gitu ya. Dan juga dipandang dia tidak bisa bersabar. Pertama antara lain kasusnya itu, dia minta supaya Allah menunjukkannya secara fisik. Dia jelas sudah tahu bahwa ada Allah itu di alam gaib, tapi dia minta kalau bisa dia lihat Allah secara langsung. Padahal kita itu melihat Allah nanti di akhirat. Nabi Musa mau kepinginnya lihat di dunia, sehingga ditunjukkan juga Allah menunjukkannya. Lihatlah katanya ke gunung itu. Ketika Nabi Musa melihat ke gunung itu, gunungnya langsung hancur lebur. Karena Allah menunjukkan keagungannya di gunung itu. Dalam bahasa Al-Quran disebut keagungannya. Jadi pas pingsanlah Nabi Musa ini. Ketika dia sadar baru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang Allah ini tidak bisa kita lihat. Mata kita itu belum sanggup untuk melihat Allah. Bukan berarti tidak kelihatan. Ya, jadi sangat salah ini kalau yang pemikiran-pemikiran yang berkembang di dunia akademik kalau mengatakan bahwa tidak kalau sesuatu tidak dilihat berarti tidak ada. Konteksnya di sini karena Allah itu cahayanya ya sangat luar biasa sehingga mata kita tidak bisa melihatnya. Demikian pula ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj ditanya oleh istrinya, apakah engkau melihat Allah? Tidak, saya dibatasi, terhalang oleh cahaya gitu. Jadi tidak ada yang bisa melihatnya karena mata manusia belum sanggup sana. Nah, kenapa dia tidak bersabar? Bagaimana engkau akan sanggup bersabar sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya? Nah ini. Wa kaifa tasbiru ala malam tuhit bihi khuburai. Kamu belum punya pengetahuan tentang memadai gitu ya, tentang sesuatu peristiwa yang, tapi dia tetap berjanji, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar, tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ya, qala satajiduni insya Allah. Ada kedua kata-kata insya Allah. Ya, insya Allah sabiran wala asilaka amra. Ya, jadi dia berjanji akan menjadi orang yang sabar dan tidak akan menentangnya dalam berbagai urusan apapun. Nah, tesnya secara ringkas itu ada 3 kasus ya di tes kesabarannya. Nah, diberikan syarat. Kala fa ini tabatani fala tasalni an syai'in hatta uhdisalaka minhu zikran. Dia berkata, jika engkau Khidir berkata padanya, jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang apapun. Ini ada syarat ini. Biasanya orang kuliah ini silakan langsung bertanya kalau ada yang bersoal. Ini jangan dulu, karena peristiwanya belum. Menanyakan kepadaku tentang apapun sampai aku menerangkannya sendiri kepadamu. Nah, inilah peristiwa-peristiwa 3. Nanti kita bahas kalau membahas surah Kahfi di sini. Saya sampaikan aja secara ringkas. Karena waktu kita terbatas. Jadi peristiwa pertama ketika Khidir melubangi perahu yang ditumpangi oleh mereka, langsung Musa protes, ya, kenapa sampai kamu melubanginya gitu ya. Lalu katakan bahwa aku sudah mengatakan kepada kamu bahwa kamu tidak sanggup bisa mengikutiku. Nah, lalu minta ampun Nabi Musa ini. Ya, maaf itu ya kalau ada terjadi. Nah, secara ringkas nih. Jadi tidak diterangkan dulu. Nah, setelah itu ditinggal. Kemudian ketemu lagi anak ini dibunuhnya oleh Nabi Musa, Khidir. Nabi Musa protes lagi karena ini lebih dahsyat. Kalau tadi itu hanya melubangi perahu, miliknya lagi orang miskin, perahunya masih bagus, dilubangi gitu ya. Ini malah membunuh orang. Wah, Musa protes lagi. Terjadi tadi yang pasangan-pasangan.
Karena Nabi Musa juga pernah membunuh orang nih. Ya. Nabi Musa kan pernah juga membunuh orang kan, walaupun tidak sengaja ini membantu kaumnya untuk membelanya. Tapi dia bunuh juga. Ini kasusnya nih. Yang saya sebut selalu ada pasangan-pasangan. Kalau kita cermatin dalam Al-Quran, baca terus, ketemu itu yang tadi sifatnya itu zaujani, berpasangan. Nah, dia diprotes lagi, ya, diprotes lagi. Nah, kemudian sampai kasus yang ketiga, dia menemukan rumah yang roboh. Dia datang ke kampung itu, Nabi Musa dan Khidir sudah dalam keadaan kelaparan, minta dijamu orang kampung tapi tidak ada yang jamunya. Lalu dia menemukan rumah yang roboh miliknya orang miskin, kemudian dia diperbaiki gitu ya. Nabi Musa mengatakan, nah, kenapa tidak minta imbalan gitu ya? Nah, ini minta imbalan gitu ya. Jadi, kalau mengajari orang jangan minta imbalan gitu ya. Masan tarif ini ya. Nah, ringkasnya setelah diceritakan semuanya, setelah 3 kejadian itu baru diceritakan Nabi Musa hikmah-hikmahnya gitu ya, tentang apa peristiwa yang dialami. Nah, secara ringkas yang berkaitan dengan perahu, ternyata di pelabuhan yang akan ditempuh itu ada seorang raja yang kalau perahunya itu bagus-bagus diambilnya secara paksa. Nah, kalau dia dirusak tidak tertarik untuk mengambilnya sehingga tetap menjadi milik orang yang kurang mampu tersebut. Sementara orang yang dibunuh ini itu atas petunjuk Allah, anak ini akan menjadi durhaka dan menjadi beban daripada keluarganya, akan dibunuh dan akan diganti dengan anak yang lain. Yang terakhir kasusnya, ternyata Nabi Musa tidak tahu rumah diperbaiki ini, kalau diperbaiki terlindungi, kalau rusak terus nanti kelihatan karena ada harta warisan yang terpendam di dalam tanah yang miliknya orang miskin ini. Nah, Nabi Musa tidak lihat karena tidak mencuri permukaan. Khidir tahu ini. Nah, inilah katanya Khidir, ilmu-ilmu yang diajarkan kepadanya yang Musa tidak tahu. Nah, ini berarti dia perlu bersabar atas tiap kasus ini. Nah, mungkin ini kita ambil pelajaran bahwa mari kita melihat peristiwa-peristiwa itu pasti di ujungnya, di akhirnya itu ada hikmahnya. Baik ceritanya tadi, terutama Nabi Yusuf bersama dengan bapaknya Yakub, ujungnya adalah happy ending. Yang mereka berbahagia berkumpul lagi bersama keluarganya dan diberi kemakmuran, kesejahteraan yang berkembang biak keturunannya Yusuf di Mesir. Lalu kemudian setelah lama muncullah Nabi Musa, keturunannya juga dari Bani Israel. Demikian juga tadi ujungnya bahwa dia mendapatkan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran Musa dengan Khidir yang tidak diketahui oleh Musa sebelumnya. Itulah bukti Allah menunjukkan bahwa ada di atas orang yang berpengetahuan, jangan kita sombong, dimanapun masih ada yang lebih berpengetahuan daripada kita. Demikianlah ini yang bisa kita ambil pelajaran sini. Semoga kita bisa bersabar untuk menjalani kehidupan ini dan selalu nanti cashback untuk kembali melihat hal-hal yang di belakang untuk kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari kehidupan. Seluruh peristiwa yang pernah terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada siapapun, semuanya itu ada pelajaran di ujungnya. Tinggal manusia yang bisa menemukan tadi apabila dia itu bersabar dan senantiasa bersyukur dan senantiasa mengasah hatinya supaya bisa melihat sesuatu peristiwa itu ada mau'izah, ada pelajaran di dalamnya. Billahi fisabilil haq, mari kita tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya.